Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Tri Wicaksono, NIM B1J012071. Saya mahasiswa Fakultas Biologi Universitas Negeri Jenderal Sudirman Purwokerto. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin membahas sedikit mengenai persilangan di hibrid, khususnya pada metode Punnett square dan metode peluang. Dengan menggunakan metode peluang lebih cepat daripada menggunakan metode Punnett square untuk persilangan yang mencakup lokus ganda. Rasio fenotip dan genotip dapat dengan cepat dikerjakan dengan menggabungkannya dengan aturan perkalian. Rasio simple dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Rasio fenotip untuk persilangan lokus tunggal atau satu lokus. Jika genotip of parents A besar A kecil dengan A besar A kecil, maka rasio yang dihasilkan adalah 3:1 dengan keturunan 3/4 A besar strip berbanding 1/4 A kecil A kecil. Jika genotip of parents A besar A kecil dengan A kecil A kecil, maka rasio yang dihasilkan adalah 1:1 dengan keturunan 1/2 A besar A kecil berbanding 1/2 A kecil A kecil. Jika genotip of parents A besar A kecil dengan A besar, maka rasio yang dihasilkan adalah 1:1 dengan keturunan 1/2 A besar A kecil berbanding 1/2 A besar A besar. Jika genotip of parents A besar dengan A besar, maka keturunan yang dihasilkan semuanya adalah A besar. Jika genotip of parents A kecil dengan A kecil, maka keturunan yang dihasilkan semuanya adalah A kecil. Jika genotip of parents A besar dengan A kecil, maka keturunan yang dihasilkan semuanya adalah A besar A kecil. Rasio genotip untuk persilangan lokus tunggal atau satu lokus. Jika genotip of parents A besar A kecil dengan A besar A kecil, maka rasio yang dihasilkan yaitu 1:2:1, di mana keturunannya 1/4 A besar berbanding 1/2 A besar A kecil berbanding 1/4 A kecil A kecil. Jika genotip of parents A besar A kecil dengan A kecil, maka rasio yang dihasilkan 1:1, di mana keturunannya 1/2 A besar A kecil berbanding 1/2 A kecil A kecil. Jika genotip of parents A besar A kecil dengan A besar, maka rasio yang dihasilkan yaitu 1:1, di mana keturunannya 1/2 A besar A kecil berbanding 1/2 A besar A besar. Jika genotip of parents A besar dengan A besar, maka keturunan yang dihasilkan semuanya A besar. Jika genotip of parents A kecil dengan A kecil, maka keturunannya semuanya A kecil. Jika genotip of parents A besar dengan A kecil, maka keturunannya semuanya A besar A kecil. Metode peluang dapat dikatakan efisien jika kita menginginkan peluang yang hanya dari sebuah fenotip atau genotip di antara keturunan dari sebuah persilangan. Misalkan, kita ingin mengetahui peluang yang dihasilkan dari genotip R besar, R kecil, Y kecil pada F2 dari persilangan di hibrid. Dapat kita lihat bahwa karakter dari pariental ini adalah bulat kuning dan keriput hijau, di mana bulat kuning ini dilambangkan dengan R besar, Y besar, dan keriput hijau dilambangkan dengan R kecil, Y kecil. Kemudian didapatkan gamet dari R besar, Y besar, yaitu R besar, Y besar, di mana membawa gen dominan pada kedua sifat tersebut. Dan gamet dari R kecil, Y kecil, yaitu R kecil, Y kecil,
di mana membawa gen resesif pada kedua sifat tersebut. Untuk mendapatkan F1, kita dapat menghilangkan antar pariental bulat kuning dengan keriput hijau, sehingga didapatkan R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, di mana R besar pada pariental bulat kuning ini dominan terhadap R kecil keriput hijau, dan Y besar pada pariental bulat kuning ini dominan terhadap Y kecil keriput hijau, sehingga didapatkan karakter dari F1 ini bulat kuning. Kemudian, untuk mendapatkan F2, kita dapat menghilangkan antar sesama F1, yaitu bulat kuning dengan bulat kuning. Tetapi, sebelumnya, masing-masing dari individu pariental tersebut akan membentuk gamet, yaitu R besar, Y besar, R besar, Y kecil, R kecil, Y besar, R kecil, Y kecil. Selanjutnya, akan dijelaskan pada diagram Punnett square sebagai berikut. Dengan menggunakan Punnett square, kita dapat mencari suatu fenotip dan genotip, yaitu dengan cara yang pertama, kita membuat kotak tabel seperti pada gambar tersebut. Kemudian, pada bagian paling atas, kita tempatkan gamet yang dihasilkan oleh salah satu pariental. Dan pada bagian sebelah kiri, kita tempatkan gamet yang dihasilkan oleh pariental lainnya. Kemudian, kedua, masing-masing gamet pada bagian atas dan kiri akan berfusi, sehingga menjadi R besar, R besar, Y besar, Y besar, R besar, R kecil, Y besar, Y kecil, R besar, R besar, Y besar, Y kecil, R besar, R kecil, Y besar, Y besar, dan seterusnya, hingga semua kotak pada tabel tersebut terisi semua. Dalam persilangan antar sesama F1 ini, dapat kita lihat pada diagram Punnett square, bahwa nisbah fenotip yang dihasilkan adalah 9:3/3/1, di mana terdapat karakter bulat kuning berjumlah 9. Pada tabel dapat dilihat pada bagian kotak yang berwarna kuning. Lalu, karakter bulat hijau berjumlah 3. Pada tabel berwarna hijau muda. Lalu, karakter keriput kuning berjumlah 3. Pada tabel berwarna orange. Dan karakter keriput hijau berjumlah 1. Pada tabel berwarna hijau tua. Tapi dalam diagram Punnett square ini, kita mencari genotip dari R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil. Dari 16 keturunan yang dihasilkan, terdapat 2 genotip R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil. Sehingga diperoleh peluang untuk mendapatkan genotip R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil dalam F2 persilangan dihibrid adalah 2/16 atau 1/8. Dengan menggunakan metode peluang, kita dapat mencari rasio genotip R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil pada persilangan F1, bulat kuning dengan bulat kuning. Caranya yaitu, yang pertama, peluang untuk mendapatkan genotip R besar, R kecil pada persilangan R besar, R kecil dengan R besar, R kecil yaitu 1/4, di mana sudah saya jelaskan sebelumnya pada tabel rasio simpel genotip. Yang kedua, untuk mendapatkan keturunan genotip Y kecil, Y kecil dalam persilangan Y besar, Y kecil dengan Y besar, Y kecil yaitu 1/2, di mana sudah saya jelaskan pula sebelumnya pada tabel rasio simpel genotip. Sehingga dengan menggunakan aturan perkalian, kita mendapatkan peluang dari R besar, R kecil, Y kecil, Y kecil yaitu 1/4 dikalikan dengan 1/2 sama dengan 1/8. Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa dengan menggunakan metode peluang akan lebih cepat diselesaikan untuk persilangan yang mencakup lokus ganda, dan hasilnya akan lebih akurat jika dibandingkan dengan diagram Punnett square. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.